Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suada, kelas 12 IPS 3. Kerjasama Utara Selatan adalah kerjasama yang bertujuan mencari titik kesepakatan dalam hubungan antara negara industri kaya dengan negara berkembang. Negara industri kaya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, namun kekurangan sumber daya alam, sedangkan negara berkembang unggul dalam sumber daya alam namun rendah dalam pengembangan iptek, sehingga kerjasama ini saling menguntungkan kedua belah pihak. 1. Konsep kawasan Utara Selatan. Kawasan Utara merupakan sekelompok dari negara-negara industri maju yang memiliki teknologi canggih serta produksi industri yang selalu meningkat, dengan sebagian besar negara yang memenuhi kriteria tersebut berada di bumi bagian utara. Negara-negara yang termasuk dalam kawasan utara meliputi negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Britania Raya, Jerman, Italia, Jepang, serta Uni Eropa sebagai pengawas yang jika dilihat secara ekonomis, mereka memiliki ekonomi yang kuat. Negara-negara kawasan utara ini tergabung dalam Group of Seven atau G7. Dikarenakan jumlah negara anggota yang melakukan kerjasama sebagian utara dan tergolong sebagai negara maju, berjumlah sebanyak 7 negara kawasan selatan merupakan kelompok dari negara-negara yang sedang berkembang atau negara miskin, yang juga meliputi negara yang terletak sebagian besar berada di belahan bumi bagian selatan seperti kawasan Asia, Afrika, Osean, hingga Amerika Latin secara ekonomis pula. Mereka memiliki ekonomi lemah yang mengandalkan hidupnya pada sebagian besar dalam titik negara-negaranya yang berada dalam kawasan selatan juga tergabung ke dalam kelompok grup Seven atau G7, yaitu dikarenakan kesepakatan atas negara-negara berkembang dan miskin meliputi sebanyak 77 negara, termasuk beberapa di antaranya negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, hingga Amerika Selatan seperti Brazil, Argentina, Venezuela, maupun Chili. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor jadinya kerjasama Utara Selatan. Berdasarkan kekayaan alam, negara-negara maju yang berada di kawasan utara tidak memiliki kekayaan alam yang mencukupi, tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi dalam pengusahaan teknologi. Oleh karena itu, mereka sangat unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kurang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Sementara negara-negara berkembang yang berada di kawasan selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kurang didukung oleh pengusahaan teknologi yang mumpuni. Sebesar 95% negara di kawasan utara juga memiliki sistem pendidikan yang berfungsi dengan baik. Sebaliknya, hanya memiliki sistem pendidikan yang berfungsi dengan baik. Sebaliknya, hanya memiliki sebesar 5% penduduk kawasan selatan yang memiliki pangan dan tempat tinggal yang layak. Negara-negara kawasan selatan juga tidak memiliki teknologi yang diperlukan, tidak ada kestabilan politik, ekonominya mengalami pasangan surut, serta pendapat valuta asingnya bergantung pada ekspor produk primer terbesar yang dimiliki negara tersebut. 3. Lahirnya kerjasama Utara Selatan. Kerjasama Utara Selatan diawali dari pertemuan negara-negara produsen minyak bumi dengan negara-negara konsumen minyak pada 7 April 1975 di Paris, Prancis, dengan istilah Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional. Di dalam forum tersebut terdapat dialog untuk menanggulangi krisis energi, krisis ekonomi, maupun embargo minyak dari masing-masing negara. Meskipun pada awalnya kerjasama Utara Selatan hanya beranggotakan 27 negara, pada perkembangannya terus meluas dan berkembang menjadi forum negara-negara industri dengan negara-negara berkembang.
Melihat keberhasilan forum yang diselenggarakan pada 1975 tersebut, forum yang sama dilaksanakan pada 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1976 sampai dengan 1977. Pertemuan ini bukan hanya membahas perdagangan internasional, tetapi juga meluas ke bidang energi, sumber daya alam, pembangunan, hingga keuangan yang menyangkut permasalahan global. Pada saat konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok 10 di Jakarta pada 1 sampai dengan 7 September 1992, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari Gerakan Non-Blok. Pada saat itu, Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antar kawasan utara dan selatan. Tujuannya difokuskan pada masalah perdagangan barang komunitas internasional kedua kelompok tersebut. Masing-masing mempunyai potensi dan peran yang penting dalam perekonomian internasional. Harapannya hubungan utara-selatan ini akan menghasilkan kemakmuran bagi semua negara di dunia, tetapi kenyataannya hanya menciptakan kemakmuran bagi negara-negara di kawasan utara dan merugikan negara-negara di kawasan selatan. Pada KTT APEC ke-24 di Pladeo pada 7 sampai dengan 9 September 2012, terjadi perpindahan pimpinan APEC dan dari Rusia ke Indonesia. Dengan ini peran Indonesia dalam kerjasama regional semakin meningkat karena Tujuan kerjasama ini adalah menghormati hubungan antara negara-negara industri atau kawasan utara dengan negara-negara berkembang kawasan selatan. Mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia, membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional. Pengelompokan negara tersebut muncul berawal dari perbedaan tingkat status ekonomi kelompok utara dan kelompok selatan. Negara utara merupakan kelompok negara di kawasan utara dengan ekonomi industri yang maju. Sedangkan negara selatan merupakan negara-negara di kawasan selatan dengan ekonomi yang masih berkembang. Ciri utama kerjasama utara-selatan adalah masing-masing negara bersikap terbuka dan saling bergantung satu sama lain. Relasi utara-selatan yang menekankan pada kerjasama ekonomi dan perdagangan membuat negara-negara yang terlibat di dalamnya saling ketergantungan. Negara-negara pada era pasca Perang Dingin sudah tidak berkelompok lagi berdasarkan ideologi liberalisme atau komunisme, tetapi berdasarkan tingkat kapabilitas perekonomian. Oleh karena itu muncullah konsep negara maju dan negara berkembang atau negara-negara kelompok utara dan kelompok selatan. 1. Negara-negara kelompok utara. Negara-negara kelompok utara adalah sebutan bagi negara maju atau negara industri yang disebut pula negara G7 yang mayoritas terletak di belahan bumi bagian utara, dengan kondisi perekonomian yang baik. 2. Negara-negara kelompok selatan. Negara-negara kelompok selatan adalah negara-negara berkembang dunia ketiga yang kebetulan mayoritas terletak di belahan bumi bagian selatan, seperti negara di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Oseania. Negara-negara berkembang ini dahulu merupakan bekas negara koloni yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Berkebudayaan tradisional. B. Ekonomi agraris dan pendapatan per kapita rendah. C. Tingkat kelahiran yang tinggi. D. Kemiskinan dan pengangguran tinggi. Terima kasih. 1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. 2. Munculnya ketergantungan dengan negara maju.
3. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. 4. Bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.